Selanjutnya yang menghadap kiblat. Menghadap kiblat kita balik ke kitab, ada di halaman 31. Yang punya kitab bisa buka halaman 31. Ya. Dan alhamdulillah hari ini ditemani oleh Hisam. Hisam udah siap, Sam? Hari ini kami menggunakan gamis sarimbit. Bukan lebaran doang yang sarimbit, tapi kajian juga sarimbit. Bismillah, Sam. Menghadap kiblat. 1. Wahai saudaraku, sesama muslim, jika engkau berdiri untuk sholat, maka menghadaplah ke arah kiblat dimanapun engkau berada, baik ketika sholat wajib maupun saat sholat di rumah, sholat sunnah. Hal ini termasuk salah satu rukun sholat yang apabila ditinggalkan, maka sholat itu menjadi tidak sah. 2. Kewajiban menghadap ke arah kiblat menjadi gugur bagi orang yang sedang berperang. Saat khauf, salat dalam keadaan takut, atau dalam kancah peperangan yang dahsyat. Begitu pula bagi orang yang tidak mampu untuk melakukannya, seperti orang yang sakit atau ketika berada di atas perahu, mobil, atau pesawat jika ia khawatir akan kehilangan waktu salat. Nah, sekarang masuk ke syarat-syarat sholat yang ini syarat khususnya ya, menghadap kiblat. Sholat itu kita diperintahkan untuk menghadap kiblat. Sebagaimana kalau jika engkau berdiri untuk sholat, maka menghadaplah ke arah kiblat. Dimanapun engkau berada, ketika sholat wajib maupun ketika sholat sunnah. Karena ini merupakan rukun sholat, yang apabila ditinggalkan, maka sholat itu menjadi tidak sah. Masih ingat ya, rukun sholat itu, jika tidak dikerjakan sengaja atau tidak sengaja, maka batal sholatnya. Tapi, kewajiban ini menjadi tidak gugur bagi orang yang sedang berperang, ya kan? Ketika berperang kan kadang perangnya bisa jadi nggak menghadap kiblat, bisa jadi ketika mau sholat musuhnya membelakangi kiblat. Jadi kalau kita sholat malah kita jadi ketakutan gitu kan? Nah, di situ kita boleh nggak menghadap kiblat. Atau ketika lagi orang lagi sakit nih, terus dia nggak bisa bangun gitu, nggak bisa berdiri, dan dia memang udah diranjang nggak bisa bangun dan memang ranjangnya nggak menghadap kiblat, nggak apa-apa itu kalau misalnya itu, ya kan? Seperti cerita tadi ketika anak di Belanda itu, ibunya pada udah dikasih tahu, salah ibunya, seharusnya bertanya, ya kan? Nanti anak kasih kaidah ketika kita lagi mau sholat dan gimana cara menghadap kiblat. Makanya itu penting di situ buat kalau mau safar atau mau traveling, kita harus tahu tuh fikih safar, harus tahu cara sholatnya ketika lagi safar, ketika kita nggak tahu arah kiblat dan yang lain-lain. Dan juga misalnya di pesawat, kalau di pesawat nih, kalau bisa sholatnya berdiri tuh, menghadap kiblat. Kalau bisa, dan ada beberapa airlines yang enggak beberapa sih, kayaknya cuma Saudi Airlines doang tuh yang punya musola. Jadi kalau di musola pesawat tuh kita bisa berdiri tuh. Musolanya nggak besar, tapi alhamdulillah kita bisa menunaikan ibadah dengan berdiri. Kecuali memang lagi berbahaya atau ada turbulence gitu, baru kita boleh dilakukan secara duduk. Oh yeah, we have a quiz also at the end of the show, and then we have 2 books for you guys. Don't forget ya, stick around, inshallah. And then kewajiban menghadap arah kiblat menjadi gugur dan dilakukan sama orang yang semampunya. Kalau dia nggak mampu, ya udah mau nggak mau gimana, ya kan? Dan juga lucu juga gini nih teman-teman, kalau misalnya lagi di Masjidil Haram nih, ya kan jamaah kan masih bingung-bingung nih, di pesawat sholatnya mungkin duduk,
lalu dia ngadepnya nggak ngadep kiblat, pas sampai di Mekah, pas landing atau pas masuk Masjidil Haram nih, Ustadz, ini sholatnya ngadep mana ya, ngadep mana? Lah, Bu, arah kiblatnya kemana ya? Nanya tuh jamaah-jamaah tuh ke mutawifnya, ke yang bimbing ya kan. Ustadz, ini arah kiblatnya kemana ya? Ustadznya, hah, Bu, yang bener aja itu Ka'bah segede gitu ibu nggak lihat, katanya gitu. Anak ketawa aja kadang-kadang. Lah itu Bu, Ka'bah segede gitu. Oh iya Ustadz, Anda lupa, soalnya tadi di pesawat kita masih kan nanya-nanya gitu. Jadi dia mikir masih nanya-nanya, dan selama ini kan kalau sholat nggak tahu apa, selalu nyari arah gitu, bukannya patokan lihat Ka'bah gitu kan. Dan oh iya, kita orang Muslim, kadang orang kafir bilang, orang liberal bilang, wah kalian kan nyembah Ka'bah. Enggak, kita sholat menghadap Ka'bah. Bukan menjadikan Ka'bah sesuatu yang disembah, bukan. Hanya karena kita diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk sholat menghadap Ka'bah, ya kita melaksanakannya. Bila Allah perintahkan menghadap yang lain, kita turut. Bukan berarti kita sekonyong-konyong menghadap Ka'bah terus kita apa ya, menyembah Ka'bah gitu, enggak, ya kan? Jadi untuk kalau yang suka, ada teman-teman yang liberal atau apa, bisa dijelasin gitu biar mereka paham. Lalu juga ini, misalnya sholat tadi ya di pesawat, misalnya kalau lagi sholat, misalnya di perahu atau di mobil, itu dikerjain tuh. Jangan sampai kita malah nggak sholat karena kita lagi di pesawat nih, ntar aja lah kalau udah landing. Gak tahu pas landing udah lewat semua waktu sholat. Kalau memang pas landing ada waktu longgar, kita bisa kerjakan, nggak apa-apa. Kita misalnya kita nih dari Jakarta ke Surabaya misalnya, cuma 1 jam misalnya flightnya. Kita jamak kosor gitu, misalnya asar, nanti pas landing di asar kita baru sholat, bisa. Nanti mungkin pas landingnya di sana udah asar gitu. Tapi kalau kita dari sini sampai sana udah, misalnya dari sini mau ke Amerika misalnya 12 jam, 12 jam. Terus kita malah nggak sholat gitu, jadi kita 12 jam nggak sholat tuh, bisa lewat zuhur, asar, maghrib, isya, iya kan? Pas sampai baru di jamak, nggak bisa. Ya kalau kita memang bisa ada kemungkinan kehilangan waktu sholat di pesawat. Caranya gimana? Lihat tuh di pesawat kan canggih tuh, ada screen-nya, bisa lihat tuh timurnya kemana, baratnya mana. Kita putar aja globe-nya, atau kita ini lagi tanya, biasanya tahu kok kalau misalnya di mana. Waktunya juga gitu, masuk waktunya gimana? Kita tanya tuh. Kalau subuh kita lihat memang udah mulai mulai apa udah mulai terbit, sebelum terbit lah udah mulai kelihatan benang hitam. Jadi orang udah mulai kelihatan lah patokannya kadang gitu. Atau kalau misalnya zuhur juga, biasanya yang di pesawat udah tahu kok, karena banyak mayoritas orang Muslim di Indonesia, di dunia ya. Lalu misalnya gini nih, ini mengenai menghadap kiblat ya. Misalnya nih, ini ada sedikit tips saja ya. Ketika kalau misalnya kita lagi sholat, terus tiba-tiba ada yang ngasih tahu, salah ngadepnya. Ngadepnya harusnya ke sana, lagi sholat nih kita nih, misalnya kita ngadep ke depan. Dikasih tahu, salah nih ngadep belakang. Puter balik langsung kita, lagi sholat. Sah tuh sholatnya. Nggak apa-apa. Jangan kita gaya gengsi, gaya malu, enggak, anu mau ngadep sini aja, enggak gitu. Ya kan? Nah itu kalau misalnya lagi sholat. Kalau misalnya udah selesai sholat gimana? Ternyata kita salah arah. Kalau misalnya sebelum sholat kita udah tanya-tanya, misalnya kita lagi safar, lagi pergi nih, kita udah tanya-tanya nih, kita udah lihat map, kita udah lihat GPS, udah lihat aplikasi, udah tanya orang-orang, ngadepnya ke sana, ke depan. Gak taunya pas kita selesai salah, kita nggak usah sholat lagi, udah dianggap sah sholatnya. Tapi kalau kita sholat nggak pakai tanya-tanya, gaya pede aja, nggak usah lihat-lihat apa aplikasi apa-apa, gaya pede. Kayak yang tadi tuh, sholat ngadep barat, padahal ternyata ngadep timur. Nah itu harus diulangi tuh. Nah kalau 1 bulan anak kurang paham deh tuh gimana. Ya kan? Makanya kalau misalnya safar kita harus paham tuh fikih-fikih safar ya, jangan sembarangan. Karena biarpun safar, kita tetap harus ibadah. Dan kalau misalnya, kalau menurut Imam Syafi'i sih, kalau misalnya selesai sholat salah arahnya, wajib pulang tuh kalau Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi, sah-sah aja. Dan kita ini sekedar saran nih,
mumpung lagi di Indonesia dan kita tahu misalnya ngadep kiblatnya kemana, belajar tuh ngebiasain diri pakai aplikasi yang nunjukin peta arah kiblat. Apa tujuannya? Ketika nanti kita pergi, kita nggak kagok lagi, nggak bingung lagi, kita putar-putar handphone, loh kok ini berubah-berubah terus. Nah, karena kita nggak latihan pas kita tahu, ya kan? Baik, itu yang menghadap kiblat, semoga cukup jelas ya menghadap kiblat ya. Terus Isam dibaca lagi yang bawahnya sama sih, ada sedikit. Juga bagi orang yang mengerjakan sholat sunnah atau sholat witir ketika naik kendaraan. Akan tetapi, bila keadaannya untuk menghadap kiblat ketika melaksanakan takbiratul ihram, keadaan yang memungkinkan, maka ia tetap disunahkan untuk menghadap kiblat ketika melaksanakan takbiratul ihram saja. Kemudian menghadap ke mana arah tujuannya. 3. Orang yang berada di depan Ka'bah wajib untuk menghadap kepadanya secara langsung, dan bagi orang yang tidak berada di depan Ka'bah, maka ia menghadap ke arah yang di sana Ka'bah berada. Salat menghadap Nah, akan tetapi bila keadaannya memungkinkan, ia tetap disunahkan untuk menghadap kiblat ketika takbiratul ihram yang pertama, ya kan? Kemudian dia menghadap ke arah mana tujuannya. Misalnya nih, lagi di kereta ya, kereta goyang-goyang kan? Kalau bisa misalnya kita lihat, oh ternyata kiblatnya ngadepnya ke belakang. Ya kita takbiratul ihramnya ngadep ke belakang dulu, habis itu kita duduk di keretanya. Kalau misalnya keretanya ngadep ke depan, bukannya kita ini kalau karena itu disunahkan. Kalau misalnya nggak bisa ya nggak apa-apa juga. Itu lebih afdolnya aja. Terus ketika ini orang yang berada di depan Ka'bah wajib untuk menghadap kepadanya secara langsung, menghadap ke Ka'bah ya, bukan pandangannya wajib ke Ka'bah juga gitu secara langsung. Nanti Anda lihat nih, menghadap ke Ka'bahnya baik secara pandangan atau memang badannya aja. Nanti mungkin Anda perlu cari dalilnya dulu biar nanti mana yang benar biar nggak salah. Dan kalau misalnya orang dia nggak, misalnya lagi di hotel nih, hotelnya nggak kelihatan Ka'bah, tapi kita tahu nih, misalnya di sekeliling Masjidil Haram gitu, itu dikasih tahu misalnya ngadepnya kemana gitu. Karena kan kalau masjid yang sekeliling Masjidil Haram itu kan berarti kan arah-arah Ka'bahnya beda-beda tuh. Misalnya sebelah sini hotelnya saling berbelakangan misalnya, bisa berubah-berubah. Pokoknya menghadap ke Ka'bah semua. Nah, selanjutnya salat menghadap ke selain Ka'bah adalah salah. Apabila seseorang melaksanakan salat dengan tidak menghadap Ka'bah disebabkan oleh mendung atau selainnya, dan hal itu dilakukannya setelah berijtihad, maksudnya dia udah berusaha cari arah, maka tadi salatnya cukup sah dan ia nggak wajib mengulanginya. Tadi udah ya ini ya. Dan yang 5, jika datang orang yang sikoh, yang terpercaya atau orang mukim, yang dia bisa menunjukkan arah kiblat dengan benar, maka wajib baginya untuk segera berbalik ke arah kiblat dan sholatnya tadi tetap sah. Nah itu tadi juga ya, kalau misalnya lagi sholat, terus ada yang ngasih tahu, salah ngadep sana, dan dia memang terpercaya orangnya, kita berbalik dan sholatnya tetap sah. Kita masuk ke poin selanjutnya, setelah menghadap kiblat adalah berdiri. Isam boleh dibaca berdiri, Sam? berdiri. 6. Wajibnya sholat dengan berdiri, dan ia adalah rukun sholat kecuali jika seseorang mengerjakan sholat khauf dalam peperangan yang sengit, maka dibolehkan baginya untuk mengerjakan sholat dengan berkendaraan. Demikian juga orang yang sakit tidak mampu berdiri, maka ia boleh mengerjakannya dengan duduk saja jika ia mampu. Jika tidak mampu, maka ia boleh mengerjakannya dengan berbaring. Baik, kita masuk di poin yang kedua, berdiri. Nah, berdiri ini
merupakan rukun untuk sholat fardu, teman-teman. Rukun, ya. Jangan lupa lagi, rukun itu jika tidak dikerjakan, sengaja atau tidak sengaja, maka batal sholatnya. Kecuali ada uzur, ya. Uzur itu kecuali ada pengecualian, misalnya lagi sakit. Nah, tadi dibaca sama Isam, boleh nggak berdiri, misalnya lagi perang, terus ketika lagi berkendaraan gitu, kalau misalnya takut waktunya habis atau apa. Dan juga orang yang sakit, kalau misalnya dia sakit di ranjang, boleh dia kalau memang dia posisinya duduk, ya dia kerjakan dengan duduk. Jika nggak bisa duduk, maka dia kerjakan berbaring, gitu teman-teman. Jadi dan seperti kita ketahui dari hadis dari Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya orang yang sholat duduk itu pahalanya separuh orang yang berdiri. Dan pahala orang yang berbaring itu separuh pahalanya orang yang duduk. Makanya kita untuk mengejar pahala yang terbesar, tentu kita berusaha sebaik mungkin untuk berdiri, ya kan? Dan kadang kita gini, maaf ya, kita sering kan lihat orang sholatnya duduk. Kenapa? Karena dia dengan duduk dia bisa sedekap. Padahal kalau dia berdiri, dia bisa sambil sholat sambil pegang tongkat. Mana yang lebih baik? Coba ada yang bisa jawab nggak? Mendingan sholat duduk sambil sedekap atau Berdiri. berdiri? Berdiri. Nah, Isam bener tuh berdiri. Isam udah dapat ini ya. Jadi kalau misalnya, kenapa? Karena pahala orang berdiri itu lebih besar daripada pahala orang yang duduk. Setengah loh, bayangin teman-teman. Rugi kita. Jadi mendingan berdiri pakai tiang atau pakai tongkat atau pakai alat sanggah dibandingkan kita duduk. Dan ketika sholat itu, kenapa kayak gitu? Sedekap dalam sholat itu sunnah hukumnya. Ya kan, kalau berdiri itu rukun kalau sholat fardu. Makanya jangan sampai salah. Jangan sampai kita mendahulukan yang sunnah, malah yang rukun kita nggak kerjain. Kan rugi jadinya. Dan tadi dari Ana juga baca di beberapa literatur, kalau sebenarnya pandangan tuh bebas, ya, maksudnya bukan bebas liar kemana-mana, bukan, maksudnya nggak ditentukan mesti ke ngadep, kadang di sejadahnya ada gambar Ka'bahnya, bukan harus ke gambar Ka'bah situ, bukan. Ada sebagian ulama mengatakan melihat ke kaki, ya kan. Yang nggak boleh itu ngelihat ke atas, ke langit, atau melihat ke kanan ke kiri tanpa keperluan. Jadi kita lihat aja ke bawah, kemana kita bisa khusyuk gitu pandangannya. Nggak boleh lihat ke atas dan tidak boleh lihat ke kanan kiri tanpa ada keperluan. Dan kalau dari hadis dari Nabi Muhammad SAW, dari Ummu Salamah, sebentar anak cek. Jadi kalau misalnya Nabi Muhammad SAW kalau sholat, beliau kalau sholat itu, bentar ya, nih. Dari Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha, bahwa Nabi Muhammad SAW ia berkata bahwa belum pernah sekalipun aku melihat Rasulullah SAW mengerjakan sholat sunnah sambil duduk hingga 1 tahun sebelum wafatnya beliau. Ketika itu beliau sholat sunnah sambil duduk, ya kan? Sambil duduk beliau membaca satu surat maksudnya, dan membaguskan bacaannya hingga menjadi lebih panjang dari biasanya. Tuh teman-teman. Nabi Muhammad SAW, sholat berdirinya aja udah panjang bacaan surat-suratnya. Ya kan, surat dari Al-Qur'annya. Pas ketika Nabi Muhammad SAW duduk, lebih panjang lagi dari biasanya. Kalau kita, ya kan, sholat berdirinya aja udah inna atau inna, sholat duduknya mau baca apa nih? Ada nggak yang lebih pendek lagi? Makanya yuk, kita berusaha berdiri, kita berusaha ngapalin surat-surat, biar surat-surat dalam Al-Quran, biar kita kemampuannya dan kehusuannya lebih optimal lagi. Nggak masih gaya sholat yang dulu lagi gitu kan. Karena tujuan kita belajar di sini berusaha untuk memperbaiki sholat, selain kita tahu hukum-hukumnya, selain kita tahu caranya, kita juga bisa memperbaiki itu yang lama, yang kurang baik kita perbaiki jadi lebih bagus, yang salah kita perbaiki, jangan sampai terjadi lagi gitu, ya.
Makanya kalau sholat, juga nih contohnya nih, sholat berdiri. Sholat, kadang kita lihat kan kalau ada orang sholat nih, berdirinya tuh ditopang satu kaki. Jadi satu kakinya tuh nahan tuh. Jadi miring, kadang nahan kaki kiri, kadang kaki kanan, nggak boleh kayak gitu. Atau kadang kalau misalnya lagi waktu subuh atau isya udah ngantuk, sholatnya sambil senderan di tiang, berebutan tuh nyari tiang gitu kan, biar bisa sholatnya senderan, nggak boleh, ya kan? Terus dilanjutkan Sam, bacanya Sam. Udah 8.24 nggak terasa ya, Masya Allah. Baca Sam. Dan orang yang mengerjakan sholat nafilah atau sunnah, ia boleh melaksanakannya dengan berkendaraan, ataupun dengan duduk jika ia mau. Kemudian ruku dan sujud dengan cara berisyarat menggunakan kepalanya. Demikian pula halnya seseorang yang sedang sakit hanya saja ketika sujud, kepalanya menunduk lebih rendah daripada ketika ruku. Orang yang melaksanakan salat dengan duduk tidak boleh meletakkan sesuatu di atas tanah yang kemudian diangkatnya untuk sujud di atasnya. Akan tetapi, ia hanya cukup menundukkan kepala ketika sujud lebih rendah daripada ketika ruku. Sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya, yaitu apabila ia memang tidak mampu sujud secara langsung menyentuh tanah dan dengan keningnya. Nah, tadi juga udah dijelaskan ya. Jadi kalau sholat sunnah boleh dengan cara duduk. Jadi yang rukun itu ketika sholat fardu, tapi ketika sholat sunnah dia hukumnya sunnah. Tapi lebih baik memang kita lakukan sambil berdiri ya. Dan ketika orang yang sedang sakit, kalau misalnya sholatnya sambil duduk, dia cukup menunduk lebih rendah yang sujudnya dibandingkan ketika ruku. Misalnya lagi sholat nih, misalnya rukunya segini, sujudnya lebih rendah lagi gitu. Nggak usah sampai kita ngambil sesuatu yang ambil sejadah kecil di bawah, terus kita angkat, terus kita tempelin di jidat kita. Enggak kayak gitu. Cukup dibikin lebih rendah aja. Lalu selanjutnya, tadi terus sekarang sholat di atas perahu dan pesawat. Tadi juga udah dibahas ya. Sholat fardu boleh dikerjakan di atas perahu atau kapal selama nggak takut jatuh. Kalau misalnya kayak kayak atau yang kecil gitu kita berdiri sedikit goyang ya nggak boleh, bahaya. Jadi boleh dengan duduk juga. Lalu yang nomor 10 dibolehkan bersandar pada tiang atau tongkat kalau jika sudah tua atau badannya yang lemah. Kalau misalnya lagi sakit atau sudah tua, boleh tuh sholatnya sambil bersandar di tiang. Boleh juga bila kita menggabungkan keduanya. Dan ini bukan di sholat fardu ya. Misalnya ini sholat malam. Sholat malam itu kan sholat sunnah. Misalnya boleh dilakukan berdiri atau duduk, walaupun tanpa sebab. Dan boleh digabungkan juga, yaitu dengan cara baca-bacaan dengan duduk, kemudian beberapa saat sebelum ruku, ia berdiri dan menyelesaikan bacaan suratnya tadi dengan berdiri, lalu ruku dan sujud. Kemudian melakukan lagi seperti itu pada rakaat kedua. Jadi dengan tujuan agar pembacaan suratnya itu menjadi lebih banyak dan lebih panjang. Jadi bukannya cuma sekedar biar lagi ngantuk aja, ya. Lalu yang ke-12, posisi sholat dengan duduk adalah dengan bersila atau dengan cara duduk lain yang dapat membuatnya nyaman. Jadi kalau lagi sholat boleh tuh sambil bersila, gaya orang silat di padepokan gitu boleh, yang nyaman aja. Nggak harus dengan iftirosh atau tawaruk gitu, nggak apa-apa. Atau bersimpuh gitu, nggak harus kayak gitu. Jadi pokoknya yang duduknya nyaman. Nah, ini juga yang nggak kalah penting nih. Sholat dengan memakai sandal. Mungkin ada sebagian yang baru dengar nih. Tapi sebenarnya boleh melaksanakan sholat tanpa alas kaki dan boleh juga sholat dengan memakai sandal. Ya.
Misalnya gini, sholatnya nih kayak kita nih lagi mau apa, sholat Idul Idul Adha ya insya Allah ya, mungkin di daerahnya yang udah nggak ada COVID atau apa dan diadakan boleh sama pemerintah, lalu mau mengadakan sholat Idul Adha dan disuruh bawa alas sendiri misalnya. Boleh tuh kita apa sholat pakai sendal, menerapkan ini, mencoba melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW, walaupun cuma sekali yang pakai sendal ini, ya kan? Tapi tergantung mana yang mudah ya. Jangan memberatkan diri dengan pakai sendal ketika sholat, padahal lagi sulit melepasnya atau sulit pakainya gitu. Misalnya gini, lagi di Idul Adha nih, Afan, lagi Idul Adha mau sholat Id, terus di lapangan tidak digelar karpet atau apa, boleh tuh kita bawa plastik atau apa, kita sholat lah pakai sendal boleh, ya kan? Tapi jangan juga kalau misalnya pakai sendal di masjid. Masjid udah karpet tebel, AC, ya kan? Kita habis lewati ini becek-becek, masuk ke dalam pakai sendal. Saya mau menerapkan sunnah Nabi Muhammad SAW, sholat pakai sendal. Bilang gitu ke takmirnya. Kata takmirnya apa tau nggak? Ya Bapak silakan tutup pintu masjid dari luar ya Pak. Maksudnya Bapak silakan keluar. Silakan Pak, tutup pintu masjidnya Pak dari luar, kata takmirnya gitu, diusir dia. Ya kan? Ya jangan aneh-aneh, orang karpet tebel, AC dingin. Pak Imam, saya mau mengerjakan sunnah Nabi Muhammad SAW, sholat pakai sendal. Nah itu tuh yang salah tuh, nggak kayak gitu. Jadi dan jangan memberatkan diri ya. Jadi kalau misalnya bisa pakai sendal pakai, kalau enggak ya udah gitu. Misalnya kita lagi di di tol misalnya nggak di tol, terus kita mau sholat di pinggir tol misalnya, terus panas nih aspalnya, boleh pakai sendal. Jangan kita paksain apa mau nyeker gitu terus kaki kita gosong gitu kan. Atau misalnya di Masjidil Haram nih, kita nggak kebagian masuk, kita masih di ring abu-abu. Jadi Masjidil Haram tuh ada 3 ring tuh seingat Anda tuh. Jadi ada ring hijau, karpet hijau tuh yang di dalam Masjidil Haram, tuh karpet yang hijau yang tebal, ada ring putih, ini pembagian Ana ya, Ana cuma sama teman-teman aja nih. Ring hijau itu yang di karpet, terus ada ring putih itu yang di ubin-ubin tuh, ubin putih itu yang mengelilingi Masjidil Haram. Ada juga ring hitam. Ring hitam tuh udah di aspal tuh, udah di depan-depan pasar tuh. Nah, ntar kalau misalnya selesai sholat, antum di ring mana? Alhamdulillah, Ana di ring hijau. Oh, berarti dia udah di dalam nih. Oh, alhamdulillah, Ana di ring putih. Maksudnya nggak jauh-jauh lah dari pintu masih dalam masjid. Antum di mana? Ring hitam. Oh, ring hitam mana? Depannya ini nih Al Baik nih, depannya warung jus nih. Iya kan? Kalau udah di depan warung jus, kalau udah ring hitam itu, ya sholatnya pakai sendal kadang-kadang kita. Karena kita lihat aja aspalnya tuh meleleh saking panasnya. Kita nggak mau pakai sendal sholatnya. Jadi jangan jangan menyulitkan diri dengan melepas sendal gitu ya. Nah, dan ini penting juga nih buat Idul Adha nih nomor 15 nih. Jika melepas sandal, maka jangan diletakkan sebelah kanan. Tuh, penting tuh Islam ngajarin loh. Jadi kalau ngelepas sendal, mau sholat, jangan lepas sebelah kanan, tapi letakkan sebelah kiri. Kalau di sebelah kiri ada orang, apakah boleh di sebelah depan? Nggak boleh di sebelah depan. Paling dilarang sebelah depan. Kanan juga dilarang. Ditaruh di mana? Ditaruh di kedua kakinya. Itu dari hadis dari Nabi Muhammad SAW. Lihat tuh. Bagaimana kita mau sholat, ngelepas sendal aja diatur. Masa kita mau beribadah ke Allah Subhanahu Wa Taala, amalan-amalan lain yang semuanya yang nggak ada tuntunannya, terus kita mau ngerjain gitu kan? Berhati-hatilah teman-teman. Naruh sendal aja ketika sholat diatur loh. Islam ini agama yang sempurna kok. Kitanya aja yang kadang kurang ilmunya. Dan dengan ini kita terus belajar, insya Allah Allah mudahin. Jadi mulai sekarang kalau mau Idul Adha, sendal jangan ditaruh di depan, jangan mentang-mentang apa sendal baru nih, baru beli di Shopee ya kan, oh buat dipakai Idul Adha. Kalau taruh di samping ntar nggak kelihatan pas kelihatannya cuma pas salam doang, taruh depan pas lagi sujud nggak boleh. Taruh di sebelah kiri. Kalau sebelah kiri ada orang, taruh agak jauhan. Atau taruh di bawah kaki kita. Atau kalau enggak kita pakai juga bisa. Ya kan? Terus kalau misalnya lagi sholat berdiri nih, kakinya itu lurus menghadap kiblat, kakinya lurus tuh. Yang gini ya lurus ya. Nah, jangan terbuka nih. Misal, ana ada gambarnya kok. Mana ya?
Kecil ya. Kelihatan nggak? Belum? Udah? Ini bermasalah nih. Ya, ini aja deh. Jadi kakinya jangan kebuka gini ya, tapi lurus ya. Lurus ke depan gini loh ya. Kakinya lurus ke depan gini. Jangan ke sini, jangan begini juga gitu. Kecuali emang agak ada penyakit gitu ya. Jadi usahain kalau sholat kakinya lurus ke depan ngadep kiblat. Jangan sampai salah. Ya kan? Dan kita masih sampai mana tadi? Pakai sendal ya? Hah? Mungkin sampai sini dulu ya. Nanti kalau misalnya udah jam setengah 9, nanti insya Allah besok kita lanjutkan halaman 36, sholat di atas mimbar. Atau nih sedikit nih, sholat di atas mimbar. Anda baca aja. Sholat di atas mimbar. Seseorang sholat di atas mimbar boleh jika tujuannya untuk mengajari makmumnya berdiri, bertakbir, membaca surat, ruku. Jadi ketika kalau memang dia tujuannya mengajarkan, ketika dia lagi mengajarkan, semuanya boleh dikerjain. Ketika sujud, dia turun dari mimbar, sujud di bawah, lalu dia ketika mau mengajarkan lagi, naik lagi ke atas, nggak apa-apa. Ini untuk mengajari teman-teman ya, bukan berarti boleh ketika sholat seorang imam di atas mimbar, enggak. Dia wajib turun di buminya Allah Subhanahu wa taala. Dan besok sebenarnya mau dilanjutkan dengan pembahasan sutroh. Sutroh apa? Sutroh adalah pembatas antara kita dan tempat sujud kita. Mana yang boleh dilintasi, mana yang enggak. Tapi untuk pembahasan itu insya Allah besok kita lanjutkan dengan gambar-gambarnya insya Allah. Jadi biar nanti tambah paham. Kalau misalnya sholat tuh wajib nggak sih pakai sutroh atau pembatas ya? Kita sebutnya pembatas. Terus mana sih yang boleh ini kita lanjutkan nanti insya Allah di hari Rabu. Oh iya, hari Jumat kan Idul Adha ya. Kita libur apa terus kajian nih? Ntar kalau misalnya libur, boleh komen di chat ya. Kalau misalnya mau lanjut ya boleh juga lanjut mana yang ini aja, mayoritas saja. Jangan sampai nanti lanjut katanya yang lain lagi pada nyate lagi. lagi bakar sate nanti anak ini nggak kebagian sate, anaknya malah isi kajian enggak ya enggak. coba lihat ini ya apa chat ya. Rambut wanita yang nggak boleh dikuncir apa berlaku untuk wanita? Hah? Berlaku untuk pria ini. Jadi pria kan boleh gondrong juga, tapi nggak boleh dikuncir. Terus lanjut aja, masya Allah. Ini Mbak Tasya nih nggak nyate nih nanti nih. Libur, wah Mbak Isa. Tadi Anda cerita tentang lagi di Belanda loh Mbak Isa. Mbak Isa nih masuknya telat nih. Di Alkmaar waktu itu kalau nggak salah. Ntar bisa lihat YouTube-nya lagi ya untuk yang pembahasan awal. Hisam lebih suka libur. Hisam nih libur mulu maunya. Oh, kakak Raset yang nulisin ya. Baik, mungkin itu aja ya. Kalau ada pertanyaan lagi boleh. Oh iya mau ada kuis nih, tapi buat yang di Indonesia aja ya, karena kalau suruh ngirim kitabnya ke Belanda sulit. Dan yang udah pernah dapat nggak boleh loh. Tante Cinut juga mohon maaf, Tante Cinut ngirim kitabnya ke Perancis susah nanti. Jadi malam ini ada berhadiah 2 buah kitab, satu 3 landasan utama dan satu sifat salat Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, panitia nggak boleh jawab ya, Hisam sama Rasyad nggak boleh jawab, panitia. Yang di Cepete juga nggak boleh jawab nih, panitia juga nih. Pertanyaannya nih, sebentar, Anda baru bikin soalnya dulu nih. Kalau misalnya kita selesai sholat, terus ternyata salah arah, menurut mazhab Syafi'i diulang atau sah, menurut mazhab Hanafi sah atau diulang. Nah itu pertanyaannya satu tuh. Yang bisa jawab di chat ya.
nanti berhadiah kitab, nanti kasih alamatnya, nanti dikirimkan kitabnya insya Allah. Itu pertanyaan pertama tuh. Kalau mazhab Syafi'i sah atau diulang? Dan begitu juga mazhab Hanafi sah atau diulang. Kalau selesai sholat ternyata salah arahnya. Terus pertanyaan yang selanjutnya. Ya, pertanyaan kedua ya. Uh, Bentar, Anda lagi cari soalnya dulu nih. Kita belum bab niat, kita masih. Nah, bolehkah nih tentang menghadap kiblat? Bolehkah misalnya kita lagi sholat masbuk di masjid, ya kan? Terus ternyata kita sholatnya di tangga nih. Pas lagi sholat di tangga, pas mau sujud kan susah. Sedangkan tangganya tuh berlawanan arah. Boleh nggak kita ketika sujudnya nggak menghadap kiblat, tapi ketika berdiri lagi menghadap kiblat lagi. Boleh atau enggak? Ya kan? Sah apa enggak sholatnya? Gambarnya masih ada di email. Apa jawabannya? Ayo. Nih yang pertama jawab nih, yang dapat tadi yang pertama jawab ya. Syafi'i diulang, Hanafi sah. Masya Allah, benar. Yang Balaras nih apa nih? Boleh sah sholatnya nih yang mana nih jawabannya nih? Ya, ini yang Om Arif dapat hadiah nih, ntar insya Allah dikirimin ya, salah satu kitabnya. Nah, ini tinggal Mbak Laras sama Mbak Tasya nih, salah satu dulu nih. Boleh nggak ketika sujud nggak menghadap kiblat, tapi ketika berdiri aja menghadap kiblat? Gara-gara nggak ada tangganya, sholatnya di tangga. Iya, Tante Aisyah bisa nggak tahu aku bisa online kirim ke Belanda atau enggak gitu, soalnya jauh banget ini. Ntar di Tante Aisyah ntar di WA aja ya, nanti DM aja di itu, nanti coba aku tanyain deh. Oh Masya Allah, nanti aku kasih tahu deh, ya, message aja ya, nanti aku coba bantu cariin ya insya Allah. Ayo nih masih ada satu kitab lagi nih, siapa yang mau dapat nih? Apakah sah orang yang ketika sujud nggak menghadap kiblat? Nanti insya Allah gambarnya dikasih lihat pas lagi pertemuan besok insya Allah. Hmm? Ya udah, untuk malam ini nanti dikasih ke mana tadi? Tidak sah ya. Untuk malam ini nanti dikasih ke Mbak Tasya sama Mas Arif ya hadiahnya, nanti di follow nih The Habaib ya di IG. Nanti habis itu DM ya ini ya. DM alamatnya ya. Follow di IG ya. Biar nanti alamatnya bisa dikirim. Untuk Mbak Laras insya Allah nanti kalau misalnya itu, dan kalau misalnya udah pernah dapat hadiah nggak boleh ikut kuis lagi ya, biar kita berbagi sama yang lain insya Allah. Mungkin untuk hari ini sampai di sini, insya Allah kita ketemu lagi lusa insya Allah. Kita tutup dengan pembacaan doa kafarul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama.